Pada kesempatan ini saya Ferdinand Mote mempresentasi satu mata kuliah yaitu teologi kontekstual. Di sini saya mempresentasi satu buku yang saya resensi yaitu buku teologi dan ekologi. Buku ini naskah aslinya ditulis dalam bahasa Inggris dengan judul Handbook in Theology and Ecology. Buku ini diterjemahkan oleh seorang pendeta, namanya Pendeta Robert P. Borong, dan diterbitkan di BPK Gunung Mulia. Di sini buku teologi dan ekologi ini tema resensi yang saya berikan adalah pemahaman dan penghayatan manusia akan Tuhan dan karyanya. Bagian pertama. A. Allah menciptakan atau menjadikan atau membuat langit dan bumi dengan segala isinya termasuk manusia. Jika berbicara mengenai teologi maka tidak luput juga dengan tanggung jawab manusia terhadap hasil karya Allah yang begitu mengesankan, yakni bumi ini beserta seluruh isinya yang harus dikelola dengan bijaksana. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterikatan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah atau imago Dei dan diberikan kewenangan atau tanggung jawab untuk menguasai dan menaklukkan bumi serta segala isinya. Jadi manusia adalah bagian integral dari ciptaan atau lingkungan. Akan tetapi dari segi lain, manusia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan memelihara bumi. Apa itu teologi? Teologi dalam bahasa Yunani theos, artinya Tuhan, dan logia artinya kata-kata atau ucapan atau wacana, atau dengan kata lain disebut ilmu agama adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan agama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Apa itu ekologi? Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari integrasi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami integrasi manusia dengan lingkungan dan alam semesta. Teologi dan ekologi dalam pemahaman teologi kontekstual adalah upaya untuk memahami Allah dari kebenaran-kebenaran wahyu dalam seluruh alam semesta. Teologi kontekstual ialah pengakuan teologi yang bersumber pada teks kitab suci, tradisi, maupun pengalaman manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Teologi berwajah kontekstual mengadari bahwa kebudayaan,
sejarah, bentuk-bentuk pemikiran kontemporer, dan lain-lain harus diindahkan atau ditafsirkan atau diterjemahkan bersama dengan teks kitab suci dan tradisi sebagai sumber yang sah untuk mengungkapkan teologi dalam teologi kontekstual. Dengan demikian, teologi kontekstual dalam pemahaman teologi dan ekologi adalah pemahaman dan penghayatan manusia akan Allah yang mewahyukan diri di dalam seluruh ciptaannya. Maka yang paling penting dari buku teologi dan ekologi ini adalah bahwa Allah menciptakan alam semesta untuk manusia. Maka manusia dapat menjaga, memelihara, dan melestarikan untuk melangsungkan hidup atau kehidupan setiap hari. Dari pemahaman teologi kontekstual, manusia dapat menciptakan lingkungan hidup menjadi aman, bersih, dan indah. Sebab Allah mengamanatkan manusia bukan untuk merusak, tetapi untuk menjaga, melestarikan, dan menciptakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup. Bagian B, pemahaman dan penghayatan manusia akan Tuhan dan alam semesta. Hubungan manusia dengan alam semesta adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dipisahkan. Sebab alam merupakan tempat manusia untuk melangsungkan kehidupannya, serta mempunyai peran yang sangat penting bagi hidup manusia ke depan. Kerusakan alam bukan hanya masalah yang sepele. Perlunya kesadaran dari manusia itu sendiri. Akibat dari ulah manusia, berbagai masalah kerusakan terjadi di mana-mana di alam, dan bencana alam di mana-mana. Dalam kitab suci Perjanjian Lama mengajarkan bahwa manusia bukan saja makhluk ciptaan yang paling mulia di bumi ini, tetapi juga paling cerdas dan berkuasa. Maka manusia sebagai makhluk yang paling cerdas, manusia harus menjaga alam semesta supaya alam semesta itu tetap indah dan tidak terjadi bencana alam. Dalam buku teologi dan ekologi, alam dan manusia merupakan saling bergantung satu sama lain, di mana alam menciptakan alam semesta, lalu kemudian yang terakhir Allah menciptakan manusia pada hari terakhir penciptaannya. Makna penting dari penciptaan ini ialah bahwa alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga dan memelihara alam semesta. Bagian C, kuasa dan karya Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Allah menciptakan manusia secara berbeda seperti ketika Ia menciptakan makhluk hidup lainnya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa mereka. Menurut Pendeta Robert
Boron dalam buku Teologi dan Ekologi, manusia dan alam semesta adalah satu kesatuan yang tak terpisah. Maka Allah memberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa, menjaga, melestarikan, dan dari hasil alam itu pula melangsungkan kehidupannya setiap hari. Bagian D. Keberadaan manusia dalam karya Allah. Tata ciptaan yang dijelaskan dalam buku Teologi dan Ekologi bab 2 mengenai ekologi dan pemahaman Alkitab mengungkapkan hubungan yang baik antara umat manusia dengan Allah, yang di dalamnya kemakmuran tanah bergantung kepada ketaatan manusia pada janji Allah. Hal ketaatan manusia kepada perintah Allah untuk berkuasa atas alam merupakan syarat yang mutlak bagi manusia untuk memelihara alam ciptaan dengan baik, dengan bijaksana, dengan tanggung jawab yang penuh. Bagian E. Perspektif iman Kristen terhadap ekologi. Secara garis besar dalam buku Teologi dan Ekologi dikatakan bahwa manusia diciptakan bersama dengan seluruh alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah atau imago Dei dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi di satu segi manusia adalah bagian integral dari ciptaan atau lingkungan, akan tetapi dari segi lain ia diberikan kekuasaan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan bumi dengan baik dan bijaksana. Bagian F. Realitas alam Papua. Tanah Papua adalah salah satu pulau terbesar di negara ini. Tanah Papua dihuni sekitar 250-an suku yang berbeda budaya, bahasa, serta adat istiadat. Tanah Papua dinobatkan sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Namun realitas yang ada adalah surga Papua yang terlantar. Allah menciptakan manusia dan semua ciptaan itu baik dan indah. Allah juga memberikan amanat kepada manusia Papua untuk bersahabat dengan alam semesta, budaya, bahasa, adat istiadat, dan serta kelompok manusia dengan manusia lain yang ada di atas tanah ini. Alam bagi manusia Papua adalah rumah, kebun, atau yang biasa disebut juga mama. Akan tetapi konteks amanat atau mandat Allah ini disalah tafsirkan oleh manusia demi kepentingan ekonomi. Timbal balik dari disalahgunakan amanat Allah, kerusakan dan eksploitasi alam terjadi di mana-mana di tanah Papua ini. Terutama kita bisa lihat eksploitasi dan kerusakan alam terjadi di atas tanah yang kita cintai ini. Contohnya PT Freeport dan sekitar
54 PT kelapa sawit dan beberapa PT kayu yang sedang beroperasi di atas tanah ini. Dampak dari PT pertambangan dan PT kelapa sawit ini dapat merusak alam Papua. Dan dampak dari ini kita tahu, kita lihat di mana-mana terjadi bencana alam. Di mana-mana terjadi kelaparan. Dan di mana-mana masyarakat Papua mengalami kehilangan dusun dan alam. Bagian penutup. Gereja dan umat Kristen selalu terlibat dalam kegiatan berteologi. Pengertian teologi adalah upaya penghayatan dan pemahaman manusia beriman tentang Tuhan dan karyanya dalam hubungan dengan manusia sejauh Allah sendiri mengatakannya. Ini berarti bahwa kegiatan berteologi adalah kegiatan bersama semua orang percaya dan beriman dalam teologi kontekstual. Hakikat gereja dan iman Kristen mengharuskan semua manusia untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan alam semesta sebagai tempat kita hidup dan berkembang. Dalam buku teologi dan ekologi ini mendorong manusia untuk mencintai alam dan beriman kepada Allah sebagai penciptanya. Buku teologi dan ekologi mengajak manusia bukan untuk merusak alam semesta, tetapi menjaga, mengelola, dan memakai dengan baik demi kepentingan kelangsungan hidup. Ada beberapa etika manusia terhadap alam ciptaan. 1. Manusia harus bersyukur kepada Allah atas segala atau seluruh alam ciptaan dan beriman percaya kepada sumber ciptaan. Yang kedua, manusia dalam hal orang Kristen harus menunjukkan suatu tanggung jawab terhadap alam. Kita seharusnya tidak menghancurkannya, tetapi seharusnya berusaha untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan sebagai warisan hidup manusia di muka bumi ini. Bagian ketiga, alam semesta harus digunakan oleh manusia dengan cara yang semestinya dan seperlu-perlunya. Nomor 4, dalam buku teologi dan ekologi mengajak manusia untuk merenungkan alam dan menghargai, dan orang Kristen berpaling kepada Allah yang menjadikan dan menopangnya setiap saat dan bersyukur dan percaya kepada Dia. Allah memelihara alam sekalipun alam disalahgunakan karena dosa-dosa manusia atau dosa-dosa kita. Nomor 5, sebagai penutup, maka
itu, mari kita menjaga alam semesta sebagai rumah kita bersama. Tempat di mana kita memperoleh makanan, memperoleh minuman, lauk pauk, dan kita juga memperoleh udara segar dari alam itu. Semoga kita semua sadar bahwa kebenaran-kebenaran wahyu Allah ada dan hidup bersama alam semesta. Maka itu, mari kita menjaga alam Papua sebagai rumah kita, sebagai mama kita, sebagai sumber hidup kita. Semoga demikian. Saya Ferdinand Mote memohon kepada dosen dan para mahasiswa STFT tingkat 4, mohon memberikan kritikan dan pertanyaan. Sekian.